Bab 6743. Lautan kesadaran itu seperti suatu tempat yang sudah lama Anda dengar tetapi belum pernah sempat Anda kunjungi. Seperti surga di mana bunga dan pohon willow mekar tiba-tiba setelah masa gelap, sungguh menakjubkan. Song Ruyu telah berlatih Taoisme selama 2 tahun. Meskipun dia sangat berbakat, pemahamannya terhadap energi spiritual dan kultivasinya masih kurang, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar membimbingnya. Dia selalu ingin menjelajahi lautan kesadaran, tetapi tidak pernah dapat menemukan jalan yang tepat. Sekarang, mendengar bahwa Charlie akan membimbingnya menemukan lautan kesadaran, dia bersemangat dan berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Wade atas kesempatannya." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku menggunakan minuman keras untuk mengajarimu cara melihat ke dalam. Aku ingin energi minuman keras membimbing kesadaranmu agar semakin dalam, sehingga kau tahu kemana pandangan batin yang sebenarnya harus diarahkan. Namun, kesadaranmu tidak cukup kuat. Akan sulit untuk masuk lebih dalam waktu singkat dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, biarkan saja kesadaranmu mengikuti energi alkohol. Jika kau tidak bisa bergerak, aku akan membantumu dari belakang." Kesadaran spiritual seseorang mungkin tidak dapat mencapai lautan kesadaran, tetapi alkohol secara alami dapat melakukannya. Alkohol dapat membuat saraf seseorang mati rasa dan membuat lautan kesadarannya menjadi kacau. Terlepas dari apakah peminum dapat merasakan lautan kesadaran, hal itu tidak mencegah alkohol untuk langsung menembus ke dalam lautan kesadaran. Song Ruyu juga mengerti apa yang dikatakan Charlie, dan berkata tanpa ragu, "Kalau begitu aku akan mulai memata-matai." Semuanya tergantung pada Tuan Wade. Charlie mengangguk dan meminta Song Ruyu untuk duduk bersila di lantai di ruang tamu. Setelah dia mulai mengamati secara endoskopi, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkannya di titik nadi tangan kanannya. Pada saat ini, Song Ruyu tampak berada di lautan dengan daya apung yang besar. Meskipun energi yang dihasilkan oleh alkohol tidak kuat, kepadatannya lebih besar daripada kepadatan lautan. Oleh karena itu, energi-energi ini seperti kerikil yang dapat tenggelam ke dasar laut dengan sangat mudah dan alami. Namun kesadarannya bagaikan rakit karet yang digelembungkan. Ketika dia mencoba mengikuti energi alkohol untuk tenggelam ke dasar laut, semakin keras dia mencoba, semakin besar daya apung air laut tersebut. Kadang-kadang dia akhirnya tenggelam setelah berusaha semampunya, tetapi masih jauh dari dasar laut. Namun, penenggelaman semacam ini tidak dapat dilakukan selangkah demi selangkah. Selama dia sedikit rileks, atau merasa sedikit tidak berdaya, daya apung yang besar akan segera mengirim kesadarannya kembali ke permukaan laut. Hal yang sama berlaku untuk percobaan ini. Dia telah menggunakan seluruh tenaganya, tetapi di lautan dengan daya apung yang sangat tinggi ini, setiap meter penyelaman harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ketika ia menyadari bahwa ia tak dapat bertahan lagi dan akan segera terseret keluar dari air oleh kekuatan dahsyat itu, tiba-tiba sebuah kekuatan yang amat besar mendorongnya ke belakang dan mendesaknya dengan kuat ke dalam laut dalam. Dia langsung menyadari bahwa Charlie lah yang mengambil tindakan. Perasaan dipegang erat di dalam air tidak membuat Song Ruyu panik, tetapi malah membuatnya sangat terkejut. Energi spiritual Charlie jauh lebih unggul darinya. Ketika energi spiritual Charlie mengalir masuk, dia ditekan ke laut dengan kuat dan cepat seolah-olah oleh tangan besar seperti telapak Tathagata. Segera, kesadaran spiritualnya mencapai kedalaman baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mereka yang mengamalkan Taoisme menghadapi kesulitan dan rintangan yang tak terhitung banyaknya, dan lautan dalam ini merupakan rintangan besar bagi mereka untuk mengambil langkah pertama. Sepanjang zaman, banyak sekali pendeta yang terhalang oleh laut dalam ini. Selama Anda tidak dapat menyelaminya lebih dalam, Anda tidak akan pernah dapat melangkah lebih jauh dan memasuki alam berikutnya. Namun kali ini, kesadaran Song Ruyu didorong oleh energi spiritual Charlie dan pergi hingga ke dasar laut dalam. Meski laut dalam hanya sebuah metafora, itu adalah metafora yang sangat tepat. Karena saat kesadaran Song Ruyu terus masuk lebih dalam, tekanan seolah-olah dia berada di laut dalam menjadi semakin besar, membuatnya hampir tidak dapat menahannya. Pada saat tertentu, ia bahkan berada di bawah tekanan yang begitu hebat sehingga seluruh kesadarannya seolah-olah terkoyak setiap saat. Untungnya, Charlie melindunginya,
Tepat saat dia merasa tidak sanggup lagi menahannya, suara Charlie terngiang di benaknya, "Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya." Seketika itu juga, Song Ruyu merasakan suatu energi spiritual yang kuat sedang membungkus kesadarannya dengan erat, bagaikan bedong bayi, membungkusnya dengan sempurna, dan rasa aman itu pun langsung memenuhi sekujur tubuhnya. Kemudian, Song Ruyu merasa bahwa kesadaran spiritualnya telah dibawa ke dasar laut dalam oleh Charlie. Awalnya, dia mengira bahwa untuk memahami lautan kesadaran, dia harus mencarinya secara perlahan di dasar, tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah saat kesadarannya tenggelam ke dasar, seluruh dunia tiba-tiba mengalami perubahan besar. Dasar laut yang asli tiba-tiba menjadi langit dunia lain. Seolah-olah ada lorong di dasar laut yang mengarah langsung ke dunia lain, yang memungkinkannya keluar dari dasar laut dalam sekejap dan muncul di atas lautan biru lainnya. Seluruh ruang angkasa tampak seperti dunia dengan hanya langit dan laut. Langit sangat sunyi, tanpa setitik pun awan, dan laut biru di bawahnya pun sangat tenang, hanya sesekali muncul riak-riak kecil, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Suara Charlie muncul lagi, "Nona Song, ini adalah lautan kesadaran Anda." Song Ruyu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apa perbedaan antara lautan kesadaran ini dan laut dalam tadi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Semuanya adalah lautan, tetapi lautan tadi adalah rintangan. Laut di sini adalah tujuannya." Setelah itu, Charlie berkata, "Lihatlah fluktuasi kecil di permukaan lautan kesadaran. Itu adalah efek alkohol pada lautan kesadaran. Kebugaran fisik Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa. Efek alkohol pada lautan kesadaran sangat lemah. Jika orang biasa mabuk, seluruh lautan kesadaran akan terbalik seperti tsunami." "Jadi begitulah adanya," Song Ruyu berseru, dan berkata dengan emosi yang dalam, "Apakah kesadaran spiritual perlu memasuki lautan kesadaran sehingga kultivasi dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha?" "Itu benar," Charlie berkata sambil tersenyum, "melatih kesadaran spiritualmu di sini tidak hanya akan membuat energi spiritualmu lebih kuat, tetapi juga sangat meningkatkan kemampuan persepsimu." Song Ruyu menahan kegembiraannya dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah saya masih memerlukan bantuan Anda saat saya memasuki lautan kesadaran?" Charlie tersenyum dan berkata, "Laut dalam yang menghalangi Anda tidak selalu ada. Selama Anda melewati rintangan ini setara dengan Anda yang menghancurkannya, dan tidak akan ada lagi di masa mendatang." "Benar-benar," Song Ruyu sangat gembira dan berkata, "Itu berarti mulai sekarang, selama aku menggunakan indera spiritualku untuk mengintip ke dalam, aku bisa datang ke sini." "Ya," Charlie berkata, "ini seperti mengetahui jalannya. Begitu Anda mengetahui jalannya, akan jauh lebih mudah untuk datang lain kali." Setelah itu, Charlie berkata kepadanya, "Pergilah ke lautan kesadaran dan rasakan dengan saksama. Lompatlah ke bawah dari sini dan benamkan dirimu di dalamnya. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga." Song Ruyu sangat bersemangat. Kesadaran spiritualnya bergerak dan dia merasa seolah-olah dia jatuh langsung dari langit, jatuh menuju lautan kesadarannya. Perasaan ini seperti melompat bebas dari ketinggian 10.000 meter, tetapi tidak ada rasa takut di hati saya. Sebaliknya, saya sungguh menikmati proses jatuh bebas yang ekstrim ini. Saat kesadaran spiritual jatuh ke lautan kesadaran, tidak ada dampak dan cipratan besar seperti yang dipikirkan Song Ruyu. Pada saat kesadaran spiritual bersentuhan dengan lautan kesadaran, seolah-olah kesadaran spiritual langsung berubah menjadi bagian dari lautan kesadaran dan menyatu ke dalamnya dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia merasakan seluruh tubuh dan kesadarannya seakan bermandikan angin musim semi, dan seluruh kondisinya sungguh luar biasa baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, "Jadi, inilah keajaiban melihat ke dalam lautan kesadaran. Jika bukan karena Tuan Wade, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mengalami keajaiban ini dalam hidup saya." Bagi Charlie, membantu Song Ruyu menemukan lautan kesadarannya hanyalah hal yang mudah. Namun bagi Song Ruyu, itu memang merupakan kesempatan yang sangat berharga. Melihat bahwa dia telah berhasil memasuki lautan kesadaran, Charlie menggunakan kesadarannya untuk mengingatkannya,
kamu harus berlatih dengan baik di sini dan jangan terganggu. Aku akan mengirimmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Song Ryu tahu apa maksud Charlie, jadi kesadarannya terus berada di lautan kesadaran dan berkata kepada Charlie, terima kasih, Tuan Wade. Kesadaran Charlie menarik diri dari lautan kesadarannya. Ruangan itu sangat sunyi saat ini. Tawana yang mabuk masih tertidur lelap, sementara Song Ryu yang terbenam dalam lautan kesadaran, duduk bersila dan bermeditasi, tidak bergerak. Charlie dengan mudah mengangkat Song Ryu dari tanah, mengirimnya kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian dia meninggalkan ruangan, menutup pintu, dan membawa Tawana ke sofa. Setelah menenangkan kedua orang itu, Charlie langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat Tawana perlahan terbangun dari mabuknya, hari sudah fajar. Dia merasa pusing dan hampir tidak bisa duduk. Setelah kesadarannya berangsur pulih, dia menyadari bahwa dia sedang duduk di sofa di kamar Charlie. Yang membuatnya semakin kecewa adalah pakaiannya tidak berubah sama sekali. Setiap bagiannya masih utuh dan pas di tubuhnya. Mereka masih sama seperti sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia kecewa dan melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Charlie sama sekali, dan Song Ryu telah menghilang tanpa jejak. Dia berpikir dalam hati dengan sedikit ketidakpuasan, mungkinkah mereka berdua berkumpul tadi malam tanpa aku? Apakah Tuan Wade sangat tidak menyukaiku? Saat dia merasa kesal, pintu kamar Charlie tiba-tiba terbuka dari dalam. Ketika Charlie melangkah keluar, dia melihat Tawana sudah bangun, jadi dia tersenyum dan bertanya padanya, Tawana, bagaimana tidurmu tadi malam? Apakah baik-baik saja? Tawana berkata dengan canggung, Tuan Wade, saya tidur nyenyak. Oke, ngomong-ngomong, Tuan Wade, di mana Nona Song? Charlie berkata dengan tenang, Nona Song seharusnya beristirahat di kamarnya. Dia mabuk seperti Anda tadi malam, jadi saya mengirimnya kembali ke kamarnya. Alasan saya tidak mengirim Anda kembali terutama karena saya takut orang lain akan melihat dan salah paham. Jadi begitulah, Tawana menghela napas lega. Dia tidak takut bahwa Charlie tidak punya prinsip. Dia hanya takut kalau Charlie tidak punya prinsip terhadap orang lain, tetapi sangat berprinsip terhadap dirinya sendiri. Karena tidak ada yang terjadi antara Charlie dan Song Ryu, dia merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, Song Ryu perlahan terbangun dari meditasinya. Saat dia membuka matanya, dia merasakan kesegaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh terasa tiba-tiba mencapai tingkat yang lebih tinggi, terasa rileks dan nyaman. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa terobosan dalam bidang kultivasi dapat membawa perubahan yang mengguncang dunia, yang benar-benar membuat ketagihan. Setelah turun dari tempat tidur, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Melihat Charlie dan Tawana di ruang tamu, dia berkata dengan hormat, selamat pagi, Tuan Wade. Setelah itu, dia berkata kepada Tawana, selamat pagi, Nona Manis. Melihat Song Ryu keluar dari ruangan, Tawana tidak lagi merasa tidak puas di hatinya, jadi dia berkata kepada mereka berdua, Tuan Wade, Nona Song, apa rencana kalian hari ini? Saya harus pergi ke geladi resik di tempat pada siang hari, dan saya masih punya waktu untuk menemani kalian di pagi hari. Charlie berkata, ayo sarapan bersama. Setelah sarapan, kita akan jalan-jalan. Kamu bisa melakukan apa saja. Tawana mengangguk. Kamar saya lebih besar. Nanti saya minta pihak hotel untuk mengirimkan sarapan untuk 3 orang ke kamar saya. Bagus. Mereka bertiga sarapan bersama di kamar Tawana, dan Charlie mengajak Song Ryu berjalan-jalan di pusat kota Shanghai. Ini adalah pertama kalinya Song Ryu merasakan Shanghai dari dekat dan merasakan segala sesuatunya begitu segar dan menarik. Ketika Charlie membeli tiket perahu dan membawanya mengunjungi pemandangan Sungai Huangpu, dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa ternyata perasaan kebebasan itu begitu baik. Sorenya, Charlie kembali mengajaknya menonton pertunjukan Tawana. Pada konser malam, Song Ryu menonton seluruh konser Tawana di sisi panggung. Charlie dapat melihat bahwa dia sangat terkejut dengan konser tersebut. Tampaknya dia belum pernah mempunyai kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan seperti itu sebelumnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Song Ryu tinggal bersama Charlie sepanjang waktu. Kemanapun dia pergi,
dia tidak pernah meninggalkan jarak 10 meter dari Charlie. Perlu disebutkan bahwa Charlie tidak mengajukan permintaan seperti itu padanya, semuanya sepenuhnya merupakan keinginan subjektifnya sendiri. Penampilan Tawana dalam beberapa pertunjukan ini juga sangat sempurna. Setelah pertunjukan terakhir berakhir dengan sukses, dia berencana untuk tinggal di Shanghai selama 2 hari lagi dan melakukan beberapa siaran langsung di sini untuk membantu Shanghai dengan promosi luar negeri gratis. Setelah siaran langsung terakhirnya di East Cliff, jumlah wisatawan di East Cliff mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah besar wisatawan asing terpengaruh olehnya dan datang ke East Cliff untuk berwisata, menjadikan East Cliff kota wisata terpopuler di dunia. Tawana ingin tinggal dan menyiarkan langsung, tetapi Charlie tidak menunggu konser terakhir berakhir. Dia mengantar Song Yuru meninggalkan Shanghai dan menuju Aorus Hill semalaman. Dalam perjalanan, Song Ruyu sedikit bersemangat. Dia sangat ingin mengunjungi kota tempat tinggal Charlie, dan juga sangat ingin bertemu dengan Yeremia, Earl of Yeremia, salah satu dari 4 Earl Agung. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, orang seperti apa Yeremia Bo? Apakah dia mudah bergaul?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Aku belum banyak berhubungan dengan Yeremia Bo, tapi aku yakin dia masih sangat ramah, dan kalian berdua menghadapi tekanan detoksifikasi, jadi kalian bisa saling membantu dan mendukung dalam masalah ini." Charlie membawanya ke hotel pemandian air panas Chem Elises, di mana ia bertemu dengan Yeremia yang telah lama ditunggu. Ketika Charlie memperkenalkan Song Ruyu kepada Yeremia, Yeremia sangat terkejut dan berkata, "Halo, Nona Song. Saya sudah mendengar Tuan Wade menyebut Anda berkali-kali. Saya sudah menantikan kedatangan Nona Song akhir-akhir ini." Song Ruyu masih memiliki beberapa pengaruh dari masyarakat Warriors dan melihat tampannya Yeremia, dia pun dipenuhi rasa kagum. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Yeremia. Dia berkata dengan rendah hati dan penuh hormat, "Saya memberi hormat kepada Earl Yeremia." Yeremia tertawa meremehkan dirinya sendiri, "Tuan Waderemia sudah menjadi masa lalu. Kamu boleh memanggilku dengan namaku di masa depan, tetapi jangan panggil aku Tuan Waderemia lagi. Ini adalah gelar yang diberikan Victoria kepadaku. Aku tidak pernah menyukainya, dan jangan menyebut dirimu bawahan di hadapanku. Sebenarnya, kita tidak memiliki hubungan bawahan." Baru saat itulah Song Ruyu menyadari bahwa dia bukan lagi anggota masyarakat Warriors dan jadi dia buru-buru berkata dengan rendah hati, "Maaf, Nona Yun, saya bersikap kasar." Yeremia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja aku sangat membenci masyarakat Warriors dan jadi permintaanku kepadamu agak rumit, aku harap kamu bisa memaafkanku." Charlie berkata saat ini, mulai hari ini, Nona Song juga akan tinggal di sini. Jika Nona Yun punya pengalaman, Anda dapat berkomunikasi dengan Nona Song. Saya akan sering mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Saya akan mempersiapkan diri besok dan datang menemui Anda di sore hari. Tidak masalah. Kedua wanita itu mengangguk setuju pada saat yang sama. Charlie berencana membawa 2 pil kultivasi besok. Meskipun pil kultivasi tidak dapat membantu mereka melakukan detoksifikasi, pil tersebut dapat meningkatkan kekuatan dan intensitas energi spiritual internal mereka secara signifikan, yang merupakan bantuan besar bagi mereka.